Kendala awal tentunya kita membuat brand baru tidak akan sangat-sangat mudah dan mulus ya. Awalnya tentu sangat sepi ya. Kita hari pertama pendapatan awal buka itu cuma 90.000. 90.000. 90.000. Cuma satu orang yang datang satu hari itu. Karyawan tanya ya kan, ada yang tanya, "Pak, kok sepi?" Ya, saya juga pengennya rame ya kan. Awalnya seperti itu. Akhirnya kita belajar bagaimana teknik marketing itu sendiri. Kita promosi di situ, marketing. Untuk brand baru kurasa halal itu sangat penting banget. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Andreas Suryajaya. Saya owner pusat sekaligus CEO dari Meat Lovers Indonesia. Lover ini bergerak di bidang restoran, sabu dan barbeque, tepatnya di perdagingan. Meat Lover ini kita berawal dari keluarga kami ini memang suka banget makan daging. Nah, waktu itu memang kita memiliki banyak referensi nama. Nama apa. Akhirnya kita putuskan untuk Meat Lovers. Buat para pecinta daging, kita di Meat Lover ini dipuaskan akan kenikmatan daging itu tersendiri. Meat Lover ini sudah berjalan sekitar 2 tahun. 2 tahun ini alhamdulillah kita baru 8 cabang ini. Dulu berawal dari memang kami suka banget kulineran, makan sepuasnya. Kelihatan kan, kami memang gendut-gendut ya kan. Dulu aku dari resto satu ke resto lain, memang kita mencari di mana all you can eat itu ada. Tapi di lidah kami ini kurang. Kayak kurang nendang itu. Kebanyakan all you can eat kan Japanese, Korean. Itu lebih ke asemnya ya kan. Kalau kami di lidah-lidah orang Jawa ini itu agak kurang. Jadi kita membuatlah Meat Lovers yang pertama itu ada di Yogyakarta. Dengan tesnya kami, tes Indonesia. Meat Lover ini resto all you can eat tes Indonesia pertama di Indonesia. Cabang pertama di Jogja. Cabang pertama di Jogja. Ternyata kok digemari sama masyarakat. Akhirnya muncullah cabang kedua di Semarang. Di Semarang akhirnya sekarang ada 4 dan franchise kami juga banyak peminatnya juga. Berarti yang menjadi pembeda Meat Lover ini dengan all you can eat yang lain adalah tes Indonesian taste-nya ya. Kita Indonesian taste pertama. Indonesian taste pertama di Indonesia. Dagingnya apa aja nih Mbak di Meat Lover ini Mbak? Kita di sini ada US Plat, itu jadi plat kayak gini bisa. Ya ini kadang kita juga menyediakan untuk sirloin juga Kak. Ini sirloin. Ya ini US Plat. US Plat. Oh ya guys. Iya. US Plat ya? Ya. Terus ya ini juga sama, yang sebelah sini. Ini juga sama, cuma kita bedakan tempatnya aja. Oh gitu. Ya ini yang cincang manis. Ya ini juga cincang pedas. Jadi kita tersedia 3, original, cincang manis sama cincang pedas Kak. Original, ini cincang manis, ini cincang pedas ya. Iya. Terus ini juga ada juga sate ayam. Sate ayam. Iya, sate ayam, sate bakso. Ini terdiri dari bakso udang sama cikuang. Oh, betul sama ciku. Iya. Ini ada enoki roll juga sama spring roll. Ini lebih enak disuki Kak biasanya. Udah suki ya? Untuk spring rollnya ini isinya daging dalamnya. Oh, ada daging ya? Digiling, iya. Oh, mantap. Terus yang ini bakso udang. Bakso udang. Iya, itu bakso udang. Ini sosis sapi sama bihun jagung. Ini biasanya buat suki juga ya? Iya, itu lebih enak disuki. Ini sayur-sayuran ya? Iya, yang itu sawi putih, sawi hijau, sama selada buat yang bakar. Kita dari cabang pertama itu kita buka 2019 akhir. Butuh waktu sekitar saya belajar tuh 1 bulan 2 bulan untuk nge-upkan nama itu. Jadi kita panggil semua food vlogger di situ. Kita panggil selebgram. Ternyata setelah saya pelajari, mendatangkan massa itu gampang. Yang sulit adalah membuat mereka kembali. Saat kita mengundang food vlogger, saat kita mengundang selebgram, it's okay, mereka semua datang. Tapi saat rasa di resto kita atau rasa di kuliner kita itu tidak tepat sasaran, mereka hanya sekali aja di situ, mereka nggak akan kembali lagi. Jadi buat pengusaha-pengusaha baru, bukan cuma teknik marketing yang harus didalami, tapi juga cita rasa apa,
terus apa yang kalian jual itu kalian harus pahami betul. Awal kita buka usaha itu modal sekitar 100 juta ada, karena di Yogyakarta lahannya sangat mahal ya. Di sana sangat tinggi. Kita modal nekat aja sih sebenarnya ya. Tapi ya alhamdulillah bisa berkembang sampai seperti ini. Di masa pandemi ini minimal omset rata-rata setiap cabangnya 150 jutaan per bulan. 100 masing-masing cabang 150 Minimal. juta per bulan. Itu Iya. minimal ya? Omset paling tinggi kita ada di tembus angka 250 per bulan. Itu pas apa? Pas weekend? Di masa pandemi ini. Masa pandemi, pas weekend posisinya? Iya. Kita buka di masa pandemi. Oh, iya. Jadi Meat Lover yang cabang kedua itu kita buka di Maret 2020. Maret, April itu pandemi udah besar-besarnya. Alhamdulillah di masa pandemi kita bukanya. Tentunya yang jadi favorit sama orang-orang di sini nih dagingnya yang fresh. Kenapa kami bisa bilang fresh? Karena kami selalu memotongnya fresh setiap hari. Kalau udah closingan daging harus bersih di resto. Saus kami juga nggak ada pengawetnya, dan saus kami di Meat Lover ini tidak bisa kalian temukan di resto-resto lain. Kenapa? Karena kami di sini homemade semuanya. Di hari itu kami sausnya dibuat, di hari itu juga sausnya juga harus habis. Biasanya kalau inovasi-inovasi seperti itu ya jujur semua menu di sini, semua saus di sini saya sendiri yang membuat. Oh, luar Jadi kalau biasa. saya ada ide langsung biasanya minggu ini ada ide, minggu depan launching, biasanya begitu. Wes, mantap. Kita harus selalu berkembang di resto. Kita tidak boleh terlalu pakem, terlalu baku akan sesuatu hal. Karena kita sebagai owner resto juga harus memahami apa sih yang kita jual, bagaimana taste-nya yang kita jual, apa yang kita inginkan. Kalau kita sendiri tidak cocok dengan produk yang kita jual atau kita makan, ya orang lain kurang lebih akan seperti itu juga kan. Itu kan sausnya apa coba? Oh ya, ini hot spicy kak. Spesi. Iya, ini cenderung ke sambal. Oh, dan masuk sambal ya? Uh-uh. Oh, ini Indonesia banget ya? Iya, ini pedas banget kak ini. Pakai cabai asli, tanpa tambahan bahan yang pedas-pedas. Cabai asli, terus yang ini sweet spicy. Untuk rasanya hampir kayak saus tomat, tapi ada pedasnya. Oh, oke. Ya ini saus baru kak, brown saus. Itu saus wijen. Saus wijen. Iya, jadi dibuat pakai wijen. Wijen yang disangrai. Harusnya ini black pepper. Sweet saus, ini manis, sama jimbaran saus. Pancabang, pertama kita ada di Yogyakarta, kedua ada di Semarang Tembalang, ketiga ada di Semarang lagi di Majapahit, cabang keempat kita ada di Siliwangi, Semarang juga, cabang kelima kita ada di Ungaran, cabang keenam kita ada di Solo, cabang ketujuh kita ada di Yogyakarta lagi Kaliurang, cabang kedelapan di Magelang. Magelang, ini berarti cabang yang Ini ke-8 cabang yang ke-8. terbaru. Ini alamatnya di mana Mas Andrea? Magelang kita ada di Jalan Abimanyu nomor 1A, tepatnya ada di belakang markas tentara. Ya, kita open franchise kemitraan juga. Bisa lebih lengkapnya cek di website kami www.meatloversindonesia.com. Di situ lengkap sekali, ada proposal franchise-nya, ada cabang-cabang kami di mana saja, ada map area-area kami di mana saja, kontak personnya ada juga di sini. Terus kalau teman-teman ingin open franchise gitu, kira-kira BEP bisa sampai berapa lama Mas Andrea? Jadi di tahun ini open franchise kita udah mulai di angka 500 jutaan. Ya. Untuk BEP memang kita tidak menjanjikan BEP di situ. Tapi yang sudah-sudah sih 3-4 bulan, maksimal 1 tahun sudah pada balik modal sih. Meat Lover kedepannya cita-cita kami
Di setiap kotanya akan ada meat lover yang lain. Setiap kota di Jawa Tengah apa di Indonesia nih? Di Indonesia Oh, yes, tentunya. mantap. Dan akan ada anak-anak turunan cabang-cabang meat lover dengan konsep yang berbeda juga. Tips buat kalian pengusaha-pengusaha muda atau pengusaha yang baru ingin memulai usahanya. Pertama, kalian kalau membuat usaha, jadilah yang berbeda. Kalau kalian nggak bisa jadi yang terbaik, jadilah yang berbeda, jadilah pioner. Jangan pernah takut melangkah. Jadi yang berbeda, tentu kita akan sangat mudah dikenal orang. Resikonya apa? Resikonya ide-ide kita banyak akan kedepannya dijiplak-jiplak oleh orang. It's okay, nggak apa-apa. Ide bisa ditiru tapi rezeki nggak akan pernah tertukar.